Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami di channel Ki Paku Bumi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar channel kami bisa bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat luas ya kawan. Kita di sini akan melanjutkan tentang pertanyaan-pertanyaan masalah tentang kegoiban spiritual dan juga kebatinan. Saya di sini bersama dengan Ki Paku Bumi, dan saya sendiri host Kilodoya Tunggal. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ki? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Gimana kabar Kilodoya Tunggal? Alhamdulillah sehat Ki. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki, dan juga selalu diberikan Amin. keselamatan dunia akhirat. Semoga pecinta channel ini juga ya diberikan kesehatan juga. Amin 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 amin. Alhamdulillah. Untuk materi kali ini apa? Silahkan nanti diutarakan. Untuk materi kali ini kita akan membahas masalah dengan yang lagi viral ya, menarik nih, sangat menarik menurut saya sih ya. Masalah uang goib itu, penarikan uang goib, iya. tentang mewujudkan uang goib dan lain seperti itu. Apalagi sekarang zaman lagi susah ya. Lagi susah. Zaman lagi corona, lagi susah. Maksud saya pastinya banyak orang yang tergiur lah, apalagi sudah berbicara dengan uang nah, semuanya dah raut. Ya Ki, ini juga kami lah, teman-teman juga banyak yang bertanya masalah tentang uang goib itu sebenarnya ada atau tidak nih Ki, untuk pembahasan kali ini. Untuk dijelaskan, silakan Ki, menjelaskan masalah uang goib itu ada atau tidak seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah memang uang goib tersebut itu ada? Nah, saya jawab, uang goib ya memang ada. Ada berarti ya Ki? Ada, uang goib memang ada. Cuman uang namanya saja uang goib, ya untuk goib, Untuk jin berarti ya? iya. Kalau umpamanya untuk kita yang apa namanya Manusia yang jasad, ya harusnya uang nyata lah. Pokoknya kita lantas beli memakai goib, yang namanya goib kan nggak ada, nggak terlihat. Nanti warungnya repot ini kan. Ketika kita mau beli, saya beli rokok misalnya gitu. Ya walaupun sambil guru, tapi memang uang goib itu ada, tetapi hal tersebut itu tidak bisa kita fungsikan untuk apa ya, penggunaan Sehari-hari kita ya manusia. diri kita manusia. Kita harus yang real saja lah, yang nyata saja lah. Umpamanya uang goib ya untuk goib, uang kita uang nyata ya bekerja, umpamanya setengah hari ataupun 1 hari ataupun apa, usaha dagang dan lain-lain, yang jelas-jelas memang nyata dan menghasilkan ya, sudah ya. Itu kita berpikiran sehat saja. Sebab apa? Ini masalah uang goib ini sudah dari zaman dahulu. Oh, sudah ada Ki, zaman dahulu? Iya, sudah ada zaman dahulu dan zaman sekarang yang notabene-nya sudah zaman 2022,
masih ada. Jadi karena apa? Karena ini hal tersebut memanfaatkan situasi orang yang masyarakat yang memang dalam keadaan lagi terpuruk. Akhirnya orang tersebut itu melaksanakannya dan berakhir dengan sebuah kerugian. Itu semacam itu. Karena nantinya akan muncul manfaatkan orang-orang seperti penipu ya. Iya, pokoknya begini. Ketika memang ada dimanapun, ya walaupun memang yang mendengar ya silakan saja. Yang mendengar pelaku uang goib tersebut lantas mendengar saya, lantas marah, ataupun silakan saja. Yang penting bagi saya jangan pernah ketika umpamanya ada orang yang berpikir ataupun menawarkan uang goib dan lain-lain, berpikirlah secara akal sehat. Kita bekerja saja yang secara real, yang memang ada upahnya nyata, jangan uang goib itu tidak ada yang berhasil, tidak ada. Yang ada adalah bangkrut, semua dijual, lantas apa? Ya kesusahan. Akhirnya banyak utang ya, banyak utang dan lain-lain. Kecuali memang mereka itu bersekutu dengan setan. Dalam hal ini adalah jin, pesugihan dan lain-lain. Ya mereka sudah menjual dirinya lah, ataupun tentang kehidupannya itu untuk persekutuan tersebut. Itu ya bersekutu dengan goib, ya nanti memang ya, tapi kan efek sampingnya dan lain-lain itu resikonya tidak diterima oleh Allah, tidak diambil oleh umatnya Nabi Muhammad, dan otomatis memang resikonya lebih berat. Itu semacam itu. Untuk pesugihan itu sendiri Ki, jadi dia itu pesugihan menggunakan uang goib apa menggunakan uang asli gitu ya? Begitu. Alurnya itu lebih mana? Pertanyaan yang memang bagus sekali. Kadang kan kita berpikir ketika umpamanya orang tersebut melakukan pesugihan, lantas nah uangnya itu dari mana kan gitu. Apakah uangnya itu dari daun ataupun apa yang berubah menjadi uang ataupun apa? Kadang kan berpikir seperti itu kan. Sebenarnya prosesnya begini. Mereka para goib, kerajaan goib yang memang kadang menyediakan pesugihan tersebut, hal tersebut itu kan mempunyai bala tentara, mempunyai koloni. Si koloni-koloni tersebut itu kadang beroperasi dalam kehidupan nyata. Kadang kita kan begini, kadang ada umpamanya kita dari bank, lantas berapa kompet, lantas ada hilang berapa. Itu bukan hanya perbuatan dari si tuyul, tetapi kadang dari hal itu. Lah dari beberapa tersebut itu terkumpul, lantas ketika si pengerti kegoiban tersebut itu yang memakai uang itu, uangnya uang nyata tetapi dari manusia juga. Nah, berarti memang duit itu dari manusia yang memang nyata terus digoibkan oleh mereka, seperti itu apa bagaimana alurnya? Iya, dalam arti apa? Kayak jenis kayak tuyul-tuyul itu loh. Kan tuyul kan umpamanya mengambil uang nyata, tapi si tuyul tersebut kan goib. Nah, seperti itu juga pesugihan mereka, pasukan-pasukan itu ya mencari, kadang ada berapa yang hilang dan lain-lain, itu terkumpul lah lantas ini untuk sebuah imbal balik dari persekutuan untuk manusia. Itu semacam itu. Dan hal itu kan ada batas-batasnya. Ketika umpamanya perjanjian, persugihan ini dibatas umur segini dan lain-lain, nanti dialihkan ke yang lain. Itu semacam itu. Jadi uangnya uang nyata. Saya juga pernah dengar tuh, pernah ini juga sih mendengar lah, intinya mendengar itu bertanya, ada yang bertanya, ada yang bertanya juga. Kalau yang namanya pesugihan itu, adakah pesugihan putih? Yang dimaksud pesugihan putih itu bagaimana dilihatnya? Ya, gini sih ya. Kalau menurut saya pribadi, pesugihan putih itu ya kita meminta dan berikhtiar kepada Allah dengan jalur umpamanya kita melakukan ikhtiar apa yang sesuai dengan syariat,
dan sesuai dengan apa tidak melenceng dari agama. Itu ya maksudnya yang saya namakan pesugihan putih itu semacam itu. Kalau umpamanya lantas pesugihan, lantas kita berhubungan ataupun berkolaborasi ataupun apa namanya bersekutu dengan Jin ya. jin, ya itu nggak ada putih-putihnya, Abu-abu. Iya. yang namanya apa ya, kita itu meminta apa kepada makhluk lain kan itu. Berarti kan ada yang bilang loh, katanya kalau misalkan pesugihan putih itu tidak menggunakan tumbal, ada tapi dia bersekutu dengan jin tuh masih bersekutu dengan jin, tapi dia bilang kita tanpa tumbal aman ini dengan dasar pesugihan putih, tapi tetap saja bersekutu dengan jin. Bener gak Ki kalau itu tidak memakan tumbal ataupun meminta jin tidak meminta apa-apa kepada kita begitu? Ya mana ada sih segala sesuatu dari hasil apa namanya kerjanya suatu makhluk lantas benar jelas-jelas nyata umpamanya ada semacam pesugihan seperti itu membuat orang kaya dan lain-lain, tidak ada imbalannya. Walaupun umpamanya tidak ada tumbal tetapi ada dari sistem lain kan. Tidak diambil dari umpamanya tumbal tetapi dari hal-hal lain. Tapi itu juga tidak bisa dikatakan bahwa itu putih. Karena apa? Yang namanya putih dan hitam itu maksudnya apa? Melenceng dan tidak melenceng itu loh. Bukan masalah apa warna itu. Jadi konteks dari putih dan hitam dalam sebuah hal-hal gaib maksudnya kebatinan ataupun apa itu adalah antara melenceng dan tidak melenceng itu loh. Bukan warna ini. Bukan warnanya hitam putih gitu. Itu kayak apa pelangi. Aduh, gitu ya. Jadi setiap yang namanya pesugihan bersekutu dengan jin pasti meminta imbal balik ya pada intinya ya. Betul sekali. Umpamanya gini, nggak usah jin lah, nggak usah bangsa-bangsa halus. Ketika kita sesama manusia saja, pokoknya ketika kita menganalisa sesuatu harus kita pakai akal cerdas, akal sehat. Umpamanya ada seseorang sama-sama manusia lantas membantu diri kita. Lah, apa iya lantas dia mau tanpa adanya sebuah imbalan? Ya tidak mungkin kan. Tetap ada pengharapan apapun walaupun itu bukan sebuah uang. Tetap ada sebuah minta imbalan karena ya sudah sewajarnya dalam kehidupan ini. Itu loh. Jadi ini lagi Ki, banyak yang bertanya ke saya juga Ki. Jadi masalah ini masih nyambungnya ke dunia uang goib juga sih kalau masalah hal pesugihan ya Ki. Masalah uang juga intinya begitu. Jadi kan ada yang tanya nih ke saya. Ketika kita melakukan pesugihan bersekutu dengan jin, misalkan memang ada kan kayak gitu tuh, ada yang jinnya meminta tumbal nyawa, bener gak itu Ki? Minta tumbal nyawa seperti itu dan katanya ada orang yang memang bukan keturunan si penyumpang lah bahasanya nyumpang itu, tapi bisa dialihkan nyawanya itu ke orang lain begitu Ki. Apakah dengan teknis seperti itu bisa? Maksudnya ketika umpamanya nyawanya sendiri yang dipertaruhkan lantas dialihkan ke orang lain. Iya seperti itu. Kan ada nih ketika saya melihat pasien, ini ini ibu saya misalkan ibunya ini cerita ke saya bahwasanya ibu saya itu meninggal dikarenakan orang itu menumpang seperti itu, sedangkan mereka tidak ada garis yang namanya darah seperti itu. Itu bagaimana sistemnya? Iya, betul sekali. Kadang memang persekutuan dengan bangsa-bangsa halus dengan harapan sebuah kekayaan dan lain-lain itu kadang ada sebuah tumbal nyawa, itu memang kadang ada memang. Dan yang namanya tumbal tersebut adalah yang kadang diri sendiri juga, kadang lantas mencari orang lain juga, dan orang lain tersebut juga yang memang ada kadang berhubungan dengan seseorang itu. Kadang yang lebih mudah adalah orang yang berhubungan
dengan orang itu. Maksudnya begini, kadang entah berhubungan masalah hutang ataupun apa dan lain-lain tentang uangnya itu kadang-kadang yang lebih mudah itu yang ditarik itu. Tetapi ketika umpamanya yang orang lain apa yang kena itu karena memang diri orang tersebut yang memang membuat tumbal tersebut, mereka itu tidak mempunyai sebuah keimanan yang kuat, jadi mudah namanya kena ini menjadi tumbal seperti itu. Berarti kasihan ya dia memang nggak tahu apa-apa kan dapat tumbal gitu ya? Iya memang. Makanya kan gini, ketika memang mereka yang pesugihan lantas berurusan dengan kita ataupun apa yang notabene-nya memang merugikan orang lain lantas demi kehidupannya sendiri kan, ya dihancurkan juga tidak apa-apa ya, kategorinya yang penting ketika pas berhubungan merugikan kita kan lo. Iya. Ketika umpamanya dia orang tidak bersentuhan dengan kita ya kadang ya nafsu lah. Iya. Masing-masing saja itu seperti itu. Tapi ketika seseorang yang tidak ada hubungannya dengan si penyumbang ini sendiri, terus yang melakukan pesugihan ini, ketika dia menumbalkan suatu nyawa ketika nyawa orang lain, apakah si yang meninggal ini akan menjadi budak daripada si jin ataupun siluman lah bahasanya, jin atau siluman sama aja kali ya seperti itu. Apakah menjadi budak ataukah memang dia kembali ke alamnya sendiri seperti itu? Biasanya begini, yang goib yang memang melakukan sistem pesugihan tersebut adalah kadang-kadang memang siluman sih. Kadang-kadang siluman dan orang yang terkena tumbal semacam itu kan gini, kadang kan umur seseorang kan umpamanya umur si ini oleh Allah tercatat bahwa meninggalnya pas umur 50 tahun misalnya. Umpamanya kan umur 80 tahun itu meninggal yang memang murni dari sebuah sistem kehidupan. Nah, umpamanya dia baru berumur 40 tahun. Nah, itu menjadi tumbal. Hal tersebut dari sisa umur tersebut menunggu memang dari Allah tersebut itu dicabut, itu menjadi sebuah budak dari kerajaan goib tersebut. Kadang ya sama sih kerajaan goib, umpamanya kan kehidupan seperti manusia, kadang umpamanya membangun ataupun apa dijadikan ini itu dan lain-lain, itu kadang seperti itu. Jadi menunggu pas datangnya memang kepastian kematian yang alamiah asli itu dalam proses itu. Berarti dia dikatakan belum meninggal kalau misalkan memang dia diambil nyawanya oleh jin, karena memang kan belum waktunya. Iya, sebenarnya hanya dipisahkan antara nyawa dan raganya, karena memang raganya dipisahkan ya otomatis si raga tersebut tidak bergerak, ya otomatis secara mata kasar kan meninggal kan. Secara orang-orang awam meninggal, padahal memang sebenarnya masa hidupnya itu masih, tapi memang dimanfaatkan oleh goib tersebut untuk menjadi budaknya, itu seperti itu. Tetapi yakinlah ketika umpamanya kita orang yang memang tauhidnya kuat, takwanya kuat, insya Allah ya tidak akan bisa dimanfaatkan seperti itu. Hal itu terjadi oleh orang-orang yang memang lemah iman, lemah pikir dan lain-lain, maka mudah diperdaya dan dibuat sebuah korban. Itu seperti itu. Ya, jadi pada intinya ketika kita tidak mau untuk jadi korban numpang lah bahasanya ya, perkuatlah iman, perkuatlah sholat ibadah. Betul sekali. Seperti itu ya. Nah itu ya Ki ya? Iya. Intinya seperti itu. Jadi karena memang kekuatan dari Allah tersebut itu maha dahsyat. Ketika kita umpamanya bertakwa lalu mendapatkan diri, ya insya Allah akan terhindar dari segala mara bahaya dan bala itu loh.
dikuatkan keyakinan keimanan. Insya Allah aman. Seolah aman ya Ki ya. Iya. Kalau kita beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya. Dan perlu diketahui bahwa ya memang sih dalam kehidupan ini kadang memang ekonomi itu kan susah. Lantas persaingan antara seseorang itu kan sangat kuat sekali kan. Iya benar. Yang kadang bisa mengakibatkan seseorang tersebut itu lantas keluar dari garis ataupun mengambil jalan pintas, pesugihan dan lain-lain. Percayalah, ketika orang-orang tersebut itu masuk dalam ranah itu, mereka tidak akan menemukan sebuah kenikmatan. Jadi jangan disangka umpamanya orang yang pesugihan itu hidupnya nikmat, tidak. Belum tentu ya Ki ya. Belum tentu, dipastikan tidak nikmat. Karena apa? Karena mereka hanya mendapatkan sebuah Harta. pandangan dari orang lain bahwa itu hartanya banyak dan lain-lain, tetapi dari detik demi detik hidupnya itu penuh dengan batasan-batasan. Tidak sebebas orang yang memang murni. Iya. Orang murni umpamanya kita bekerja capek, kita bisa tidur enak dan lain-lain itu. Kalau orang-orang yang memang bersekutu seperti itu, mereka akan ada sebuah aturan dan tidak bebas sebenarnya. Terbatas ya Ki ya. Terbatas. Jadi untuk yang belum itu ya lebih baik janganlah. Karena memang itu hanya hawa rasa. Karena kehidupan ini kan kadang demi menunjukkan kepada orang ini bisa beli tergandeng, saya harus beli kereta api, gitu. Penjero ya. Ada gitu. Padahal ketika kita ambil sistem itu, kita melenceng, kita tidak akan mendapatkan sebuah rasa nikmat. Hanya sebuah rasa anggapan orang lain menganggap kita kaya, hanya sebatas itu. Gitu loh. Jadi menurut saya percuma ya Ki ya. Ya, percuma. Sia-sia, maksudnya kita tidak menikmati. Justru yang dicari itu adalah nikmat, kebahagiaan gitu ya Ki. Ya, hakikat kehidupan ini adalah yang dicari adalah nikmat yang hakiki. Jadi kita harus tahu yang namanya nikmat itu ada nikmat yang hakiki, ada yang nikmat yang memang sementara. Umpamanya kan saya bicara kehidupan ini yang dicari adalah sebuah nikmat. Lantas kategorinya hanya terbatas yang penting nikmat. Maka orang akan berpikir, oh berarti yang nikmat-nikmat, yang penting apa? Berpikir ini, yang penting nikmat. Hakikatnya dalam kehidupan ini ada nikmat yang hakiki, ada yang nikmat yang sementara. Jadi hanya seolah-olah nikmat padahal tidak nikmat, gitu loh. Ya lebih baik nikmat yang hakiki saja ya, walaupun harta kita tidak banyak, yang penting cukup. Dan tip dari saya untuk menjalani kehidupan adalah satu, perbanyak bersyukur. Kunci dari sebuah kenikmatan hidup ini adalah rasa syukur kita. Ketika kita mampu bersyukur atas segala apa yang kita miliki, kita punyai saat ini, maka kenikmatan yang kita jalani hidup ini akan terasa nikmat sekali. Tapi ketika umpamanya kita kekurangan rasa syukur, kita tidak akan bisa meresapi dari sebuah detik demi detik kehidupan ini. Contoh saja umpamanya di Lodaya Tunggal umpamanya kan gitu. Saya kasih teh manis, ya kan? Tapi di Lodaya Tunggal tersebut menginginkannya adalah susu. Ya otomatis meminum teh manis ini tidak akan terasa nikmat. Karena apa? Pikiran kita ada pada yang tidak ada. Itu loh, momennya berpikirannya susu. Jadi apa yang masuk dalam diri kita itu tidak tersapi. Maka ketika kita ingin merasa nikmat dalam hidup ini, syukuri apa yang ada. Adanya teh manis kita nikmati. Maka pori-pori ataupun setiap mili yang masuk itu akan terasa nikmat, gitu loh. Kita akan fokus. Jadi kuncinya adalah rasa bersyukur. Rasa syukur ya. Rasa syukur. Ya mudah-mudahan pencerahan ataupun podcast edukasi ini bisa membantu atau bisa mencerahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada kita semua yang memang masih awam begitu ya bahasanya, agar bisa memahami
masalah hal seperti ini, seperti itu. Ini saya ada yang mau tanya lagi, bertanyakan lagi nih Ki. Silakan. Mudah-mudahan mau menjawab lagi gitu. Ini yang saya tanyakan adalah, apakah keilmuan zaman sekarang dan zaman dahulu kala itu masih sama atau sama saja begitu? Terus tingkat keilmuan yang paling tertinggi itu apa Ki? Seperti itu. Jadi apakah keilmuan di zaman sekarang itu masih sama dengan zaman dahulu, dan tingkat tertinggi suatu keilmuan itu apa? Iya betul. Ya, saya jawab otomatis berkurang. Antara eksistensi keilmuan zaman dahulu dengan zaman sekarang otomatis berkurang. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu yang namanya ilmu sepi angin, kita pakai lantas kita memang melesat seperti angin bisa set. Kalau sekarang tidak, kita pakai sepi angin hanya pas perjalanan seperti biasa, tetapi hanya pas waktu kita lihat jam, kok jamnya nyingkat. Jadi yang harusnya 2 jam menjadi 3 jam gitu. Itu nambah. Di 1 jam. Jadi menjadi setengah jam atau apa. Itu eksistensinya seperti itu. Ya, pertanyaan kenapa? Kan harusnya begitu. Kenapa? Karena daya tempuh dari orang sekarang itu tidak ada, berkurang. Orang dulu untuk mencapai sebuah keilmuan, mereka sanggup bertirakat, sanggup mengerjakan sebuah pengendalian diri yang sesuai dengan prosedurnya. Orang sekarang puasa Ramadan aja banyak yang bolong kan gitu. Itu loh, kita harus berpikir secara logika. Itu semacam itu. Jadi otomatis eksistensi dari keilmuan antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu jelas-jelas berbeda, karena daya dari penempuhannya juga berbeda. Apa ya tadi yang terakhir, bahwa ilmu tertinggi ya? Apakah tingkat ilmu tertinggi? Nah, ini yang saya tanyakan adalah ilmu yang tertinggi itu kan, ilmu itu ada ilmu agama ya gitu. Macam-macam ilmu gitu. Iya. Mungkin ilmu apa gitu ya. Jadi pertanyaannya kan ini masih dunia spiritual ya. Ya umpamanya karena memang ini spiritual, maka dalam hal spiritual. Oke. Ilmu tingkat tertinggi dalam dunia spiritual adalah ketauhidan. Itu ketauhidan. Jadi yang tertinggi itu tauhid kepada Allah ya. Tauhid kepada Allah, karena itu juga spiritual. Jadi ketika kita bisa melaksanakan ketauhidan yang sangat mumpuni, itu apa saja itu akan ud'uni istajib lakum, kata Allah. Apapun akan diijabah. Jadi tingkat ilmu tertinggi adalah tauhid. Karena tauhid sendiri tidak bisa diserang oleh apapun ya. Iya. Ketika Allah sudah kun, umpamanya lindungi kun, maka fayakun, tidak akan ada suatu makhluk pun yang akan bisa menyerangnya. Maka ketika mempelajari keilmuan, barengi dengan ilmu tauhid. Gitu loh. Jadi bukan berarti ilmu tertinggi adalah Brojo Musti dan lain-lain, bukan, tetapi tauhid kepada Sang Pencipta. Spiritual kita kepada Sang Pencipta ya. Iya, betul sekali. Itu menurut saya. Kalau menurut orang lain beda ya terserah ya. Kan begitu. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian ya Ki. Misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya insya Allah jawaban-jawaban Ki Paku Bumi bisa bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada yang memang subscriber yang ingin bertanya, ya silakan diisi di kolom komentar. Ya betul. Apapun nanti akan kita bahas dan jawab. Insya Allah.
insya Allah. Dan jangan lupa ya untuk teman-teman subscribe, like, share, and comment agar kami bisa memajukan YouTube ini agar bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, seperti itu, edukasi seperti itu. Tapi juga mungkin lain kali kita akan mempraktekkan suatu keilmuan ya Ki ya. Insya Allah kalau kita mungkin mempunyai waktu, kita akan mempraktekkan suatu keilmuan kebatinan itu sendiri ya Ki ya. Iya, kita barengi dengan praktek juga. Praktek insya Allah nanti kita akan lakukan itu. Untuk saat ini mungkin kita lagi masih dalam tahap pengerjaan lah, insya Allah seperti itu. Ya untuk subscribe, terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe sekarang, jangan ketinggalan, gratis lah, nggak merugikan, halal insya Allah halal seperti itu ya. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.